Limbah radioaktif jenis CS137 ditemukan di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan. Limbah berbahaya ini belum diketahui dari mana asalnya. Seberapa besar bahaya zat radioaktif CS137 dan apakah kasus ini menegaskan tentang rendahnya kemampuan Indonesia mengawasi nuklir? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio, yaitu dari Yogyakarta, pakar nuklir Universitas Gadjah Mada, Bapak Yudi Utomo. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi. Ya, Pak Yudi, kita ketahui bahwa belakangan ini warga pemukiman yang ada di Batan Indah, Tangerang Selatan dikejutkan dengan adanya penemuan limbah radioaktif. Dan banyak warga yang tidak mengetahui secara detail apa sebetulnya dampak negatif dari paparan ini. Tapi sebelumnya, apa sebetulnya cesium CS137 ini? Cesium 137 adalah radioisotop yang hasil samping dari produk fisi dari nuklir. Nah, produk fisi ini bisa bermanfaat misalnya untuk pengobatan kanker rahim, juga dipakai untuk aging di industri. Jadi banyak dimanfaatkan dari ini. Juga kalau tidak dimanfaatkan samping, maka itu karena mempunyai umur radiasi itu selama 30 tahun. Jadi sebagai pendukung untuk industri kesehatan begitu ya? Ada manfaatnya untuk industri kesehatan walaupun CS137 ini sudah banyak ditinggalkan diganti dengan kobalt 60 sebagai pengobatan atau terapi kanker rahim. Ditinggal karena dianggap lebih aman begitu Pak? Karena ada cara yang lebih aman, ya betul. Nah, kalau terpapar radiasinya sebetulnya seberapa bahayanya dampaknya bagi tubuh manusia? Kalau sumber radiasi itu mempunyai aktivitas radiasi yang kecil, kemudian manusia atau seseorang itu terpapar, maka indikasi yang paling gampang itu adalah dia pusing. Nah, kalau dia menghirup atau menerima paparan yang lebih besar radiasinya, itu bisa muntah-muntah, kemudian bisa epilepsi, kemudian juga pingsan, bahkan yang kalau terlalu besar, ya bisa meninggal. Tetapi kondisi di kompleks di Batan Indah tersebut, menurut informasi dari Bapeten, itu kandungan radiasinya sangat-sangat rendah. Sehingga kalau tidak terpapar langsung, misalnya tertelan atau terhirup ke manusia, saya kira tidak berbahaya. Berapa sebetulnya kadar paparan yang masih bisa dimaklumi dan tidak merusak organ tubuh manusia? Aturan internasional namanya ICRP 30, International Commission Radiation Protection, itu mengatakan untuk publik itu bisa menerima maksimum 1 milisievert per tahun. Nah, ini hanya satuan paparan saja. Tetapi yang di Batan Indah itu sekitar awalnya 149 mikrosievert. Jadi itu kira-kira ya 1/10-nya dari yang diizinkan secara maksimum. Artinya itu tidak ada problem. Baik, kalau kita lihat temuan dari cesium CS137 ini berada di kedalaman 10 sampai dengan 20 cm. Nah, apakah dengan jarak yang begitu dekat dengan pemukiman warga, ini sebetulnya dengan jangka waktu yang juga cukup lama, sekitar 3 bulan yang lalu, apakah dimungkinkan sebetulnya sudah ada yang terkena paparan ini? Kalau melihat, mendengarkan informasi, bahwa itu bentuknya adalah serpian, botol-botol yang sudah kosong, itu mestinya itu dari sisa pemanfaatan yang harusnya tidak dibuang di situ. Tapi mungkin karena merasa, ini kan cuma barang-barang bekas, lalu kemudian
dibuang ke sana. Nah, kurun waktu 3 bulan, kalau itu bentuknya itu serpian, itu masih agak sulit untuk dia menyebar. Kalau bentuknya cairan lebih cepat. Tetapi yang ditemukan kan bentuknya serpian atau botol-botol kecil, saya pikir itu 3 bulan belum. Jadi cukup di daerah lokus yang terkontaminasi itu dibersihkan, saya yakin tidak akan menyebar kemana-mana. Berpengaruh tidak Pak dengan terkubur 10 sampai dengan 20 cm ini? 20 sampai 30 cm itu berarti tidak terlalu dalam. Artinya untuk menyebar sampai ke air tanah, sehingga air tanah itu orang membuat sumur dan sebagainya masih terlalu jauh, hanya 20-30 cm saja. Walaupun ada warga yang mendekat di area tersebut, juga tidak dimungkinkan adanya terkena paparan radiasi ini, namun warga tidak menyadari? Selama tidak memegang, selama tidak terhirup, selama tidak tertelan, tidak apa-apa. Artinya dengan terkubur itu terminimalisasi begitu ya? Ya memang, ya tentu saja karena dikubur kan berarti usahanya kan tidak mobile atau bergerak kemana-mana. Tapi untung saja Bapeten cepat tanggap menemukan lokasi itu sehingga segera dibersihkan, segera didekontaminasi. Yang jadi pertanyaan kemudian, jika memang ada warga yang merasa terpapar radiasi radioaktif ini, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebetulnya? Pertama, kalau merasa terpapar itu agak sulit. Dia harus dilakukan semacam tes kesehatan dengan paling mudah itu dengan WBC atau whole body counting, artinya di tubuhnya itu dicek dengan detektor apakah terdapat deposisi cesium-137 di tubuhnya. Tapi indikasi yang mudah itu kalau pusing, seperti yang saya sampaikan tadi, pusing sampai kemudian muntah-muntah, nah itu baru indikasi yang cukup kuat untuk ke sana. Tapi kalau secara biasa mungkin agak sulit. Jadi kalau memang tadi Bapeten akan melakukan cek kesehatan kepada secara sampling, saya kira sudah cukup bagus dengan cara itu. Tidak perlu semua warga di situ dilakukan, cukup dengan sampling. Kalau sampling itu sudah membuktikan tidak ada, saya kira usaha Bapeten untuk melokalisir dan tidak menyebar dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu sudah selesai. Artinya tidak perlu ada kepanikan warga begitu ya? Saya kira tidak perlu terlalu jauh kalau sampai terjadi kepanikan. Kalau kita lihat di video yang tadi ditayangkan itu ada ayam gitu ya, seekor ayam. Dan kalau misalnya ayam tersebut dikonsumsi oleh manusia yang berdekatan dengan area paparan radiasi radioaktif, apakah ini juga bisa langsung berpengaruh kepada manusia yang memakannya? Ya kalau ayam itu makan tanah atau apapun yang terkontaminasi, kemudian masuk ke tubuhnya, ya tidak boleh dikonsumsi, harus dimatikan, harus dibunuh, harus dibakar. Sekalipun tidak dimakan, tapi berdekatan dengan manusia, dipegang begitu, apakah juga langsung berpengaruh? Tidak. Jadi saya sampaikan tadi, kalau untuk manusia harus tertelan, harus terhirup. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Baik, kalau kita lihat memang posisi dari pemukiman warga yang ada di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan ini sebetulnya jaraknya tidak jauh dengan lokasi Puspitek Bapeten begitu. Apakah dimungkinkan sebetulnya ini pengaruh dari lokasi yang tidak berjauhan, yaitu adanya laboratorium radioaktif di sana? Jaraknya sekitar 3 km kira-kira. Tetapi kalau itu sumber dari yang dibuang itu berasal dari sana,
saya agak meragukan karena proteksi fisik maupun keamanan, keselamatan di Puspitek itu sudah dipantau selama 24 jam, baik melalui CCTV, baik melalui portal radiasi, yang akan sulit untuk keluar dari situ tanpa sepengetahuan security. Jadi mungkin itu berasal dari luar, bukan dari Puspitek, dari luar, yang mungkin sudah dianggap limbah, terus ditanam di situ, dikiranya hanya dikubur biasa itu selesai. Tetapi karena itu radioaktif, ya tentu saja dengan detektor akan muncul di atas normal radiasinya di sekitar itu. Baik, Anda lebih memungkinkan kepada beberapa industri yang sebetulnya jaraknya juga tidak jauh dengan perumahan ini, begitu ya? Saya tidak berani menuduh siapapun pada saat ini atau mengira-ira siapa kira-kira yang melakukan. Itu nanti forensik saja kan, dari sana kan bisa diketahui. Tapi yang jelas kalau menurut saya agak sulit itu berasal dari lokasi Puspitek Serpong. Baik, satu pertanyaan lagi Pak, singkat saja. Sebetulnya kalau kita lihat implementasi dari standar internasional dan juga standar dari keamanan nuklir Indonesia, apakah sudah sesuai yang dilakukan oleh Batan saat ini? Yang dilakukan oleh tim gabungan, Batan, Bapeten, dan sebagainya tadi sudah benar. Karena memang satu-satunya jalan adalah mengambil tanah yang terkontaminasi itu, kemudian menyimpannya. Jadi harus dilokalisir, harus dibersihkan betul-betul dari situ. Jadi itu memang standar operating procedure, yaitu mengambil yang terkontaminasi tanah itu kemudian diamankan. Tidak ada cara lain selain itu. Baik, terima kasih Bapak Yudi Utomo, pakar nuklir Universitas Gadjah Mada sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi perakiraan cuaca. Tetaplah bersama kami.